Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya juga Putri dari kelompok saya. Saya Sofi Atia. Saya Maulidi Sutisanda. Saya Putrana Pelajaran Menika. Saya Anggit Pandara. Saya Sidna Diasara. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang pertukaran budaya nasional di pentas global dan kami akan menjelaskan budaya dari daerah istimewa Yogyakarta. Apa itu budaya? Budaya merupakan hasil pemikiran suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan mempunyai andil yang cukup penting dalam perkembangan suatu negara. Pertukaran budaya di pentas global. Pertukaran budaya di pentas global adalah pertukaran informasi seperti pelajar, seniman, atlet, ide, tradisi budaya, dan lain-lain antara dua negara atau lebih di mana masing-masing budaya tersebut diperkenalkan atau dipertukarkan. Tujuan pertukaran budaya adalah agar saling memahami dan menghormati budaya satu sama lain demi terciptanya hubungan antar negara yang erat dan solid. Melalui pertukaran budaya, saling pengertian dasar sosial setiap bangsa dapat dipahami seperti bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Faktor terjadinya pertukaran budaya, ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, penemuan baru, saling terbuka terhadap perubahan, dan perubahan standar hidup, keadaan masyarakat yang majemuk, dan lain-lain. Nah, di sini kami akan memperkenalkan mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah atau Samudra Hindia. Kota ini disebut unik karena kita bisa melihat berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat di kota ini dan masyarakatnya, seperti batik atau kain dengan corak khusus yang dibuat dengan tangan, dilukis dan dicetak. Kerajinan perak, pertunjukan wayang, musik tradisional atau gamelan, bahkan makanan khas Yogyakarta yang disebut gudeg, yaitu sayuran yang terbuat dari buah nangka muda. Yogyakarta juga merupakan ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta di Jawa, yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana keluarga Sultan masih tinggal di istana tersebut sampai sekarang. Istana ini juga dibuka untuk umum, tetapi tidak semua bangunan, hanya beberapa bagian bangunan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Banyak bagian dari kota ini juga dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa di mana orang tidak akan pernah melupakannya dan selalu ingat karakteristik yang ada. Ornamen-ornamen khas Jawa dapat kita temui di lampu-lampu jalanan, di bangunan atau gedung-gedung di sepanjang jalan dan lain-lain yang membuat kota ini menjadi unik dan cantik. Itulah mengapa kota ini disebut Culture City. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar karena banyak terdapat universitas termasuk universitas terkemuka, yaitu Universitas Gadjah Mada. Hal inilah yang membuat kota ini memiliki jumlah mahasiswa yang besar, yang berasal tidak hanya dari area Jawa, tetapi juga dari luar Jawa, bahkan dari luar Indonesia. Sehingga kota ini juga disebut sebagai salah satu kota yang heterogen di Indonesia. Selanjutnya yaitu karawitan. Banyak budaya-budaya Jogja yang diadopsi kemudian digunakan untuk menampilkan karya seni kontemporer seperti campur sari. Kalau kita melihat asalnya, campur sari ini dulunya berasal dari seni karawitan dari Jogja, sebuah kesenian tarik suara yang menggunakan gamelan sebagai instrumennya dan suara manusia yang berlaraskan balok atau slendro. Banyak pesinden atau wanita yang menyanyi pada seni karawitan yang sekarang ini bisa Anda temukan seperti pesinden legendaris Waljina, Condro Lukito, dan lain-lain. Bahkan kesenian ini sekarang tidak hanya dipelajari oleh orang Indonesia, tapi juga dari luar negeri seperti dari Jepang, Amerika, dan Eropa. Berbeda dengan seni musik kontemporer, seni budaya karawitan di Jogja ini ada pakemnya. Dan karawitan dari Jogja pada khususnya memiliki sifat sawiji, seungguh, keras, bulat, patriotik, semangat, dan selalu berapi-api.
Ciri khas ini disebabkan oleh faktor sejarah, khususnya perlawanan dengan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, berikut adalah video kesenian karawitan dari Yogyakarta. Desa budaya ing Yogyakarta, Kadya sarana lestari budaya, adat tradisi tansah kita patri. Pakaian daerah istimewa Yogyakarta. 1. Surjan. Surjan merupakan pakaian adat khususnya masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pakaian ini biasanya digunakan oleh laki-laki, meski banyak juga para perempuan yang mengenakan surjan dalam bentuk kebaya. 2. Pinjung. Pinjung adalah pakaian adat Yogyakarta yang umumnya digunakan oleh abdi dalam Keraton Kesultanan Yogyakarta. Pinjung adalah kain yang digunakan sebagai penutup sampai ke dada. Biasanya kain pinjungan dilengkapi dengan kamben atau kain penutup dada. 3. Busana pranaka. Busana peranakan adalah pakaian dinas harian yang dikenakan oleh abdi dalam jeler atau pria. Menutupi Keraton Jogja, busana konon terinspirasi dari baju karung dikenakan para santri putri di Banten ketika Sultan berkunjung pada abad ke-19. 4. Jangan merupakan baju dengan model menyerupai surjan yang dilengkapi kancing hingga menutup leher. Warna kain yang digunakan harus hitam. Jangan sendiri berasal dari kata jangga, berarti leher, yang melukiskan keindahan kesucian perempuan keraton dan perempuan Jawa pada umumnya. 5. Sumbuk wala. Dalam budaya Yogyakarta terdapat upacara adat tetesan, yaitu upacara sunat untuk anak perempuan. Dalam upacara ini anak perempuan akan mengenakan pakaian Yogyakarta yang disebut sumbuk wala. 6. Semekan atau ubet-ubet tanpa tambahan pakaian luar. Lukar rusukan adalah busana harian para abdi dan keperak semekan berfungsi menutup dada. Terbuat dari kain yang panjangnya berukuran sekitar 25 cm kali 60 cm. Lebarnya separuh kain jarit biasa. Motif semekan yang dikenakan harus geragak. 7. Batik Yogyakarta. Yang terkenal adalah batik ceplok, kates, kuwung, parangkusuwo, tantum, tambal, dan pumi luto. Ciri khas batik Yogyakarta adalah pewarnaannya yang menggunakan warna hitam, putih, dan coklat. Selain itu, ciri khas batik Yogyakarta adalah motifnya menggambarkan figura manusia atau hewan. Yang selanjutnya yaitu tarian yang ada di Yogyakarta. 1. Tari Serimpi. Tariannya dimainkan oleh 4 orang perempuan yang telah terpilih untuk menampilkannya. Gerakan tari Serimpi memiliki pola yang halus, tenang, semeleh, menek, hening, dan wingit. Makna yang disampaikan melalui gerakannya adalah kesopanan, budi pekerti, serta lemah lembut yang menjadi karakter wanita Jawa. Tarian yang kedua yaitu tari Kelana Alus. Kelana Alus merupakan tari tunggal yang tercipta di lingkungan istana dan ditampilkan dalam sebuah pertunjukan. Tarian ini ditampilkan oleh seorang pria dengan gerakan yang lunak dan lamban. Makna yang disampaikan dari tari ini menceritakan seorang kesatria yang sedang jatuh cinta. Tarian yang ketiga yaitu tari Beksan Lawung Ageng. Tari Beksan Lawung Ageng adalah tarian pusaka yang dimiliki Keraton Yogyakarta yang menggambarkan kegiatan adu ketangkasan antar prajurit bertombak. Tarian ini dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan inspirasi yang datang dari perlombaan watangan, yaitu latihan ketangkasan berkuda menggunakan tombak yang bisa dilakukan oleh abdi dalam prajurit pada masa itu. Beksan Lawung Ageng memiliki gerakan dengan unsur heroik, patriotik, dan berkarakter maskulin. Terdapat dialog dalam tariannya yang menggunakan campuran bahasa Madura, Melayu, dan Jawa. Isi dari dialognya seperti perintah dalam satuan keprajuritan. Tarian ini bisa dipentaskan untuk merayakan pernikahan agung putra-putri sultan yang diselenggarakan di Kepatihan. Penari Beksan Lawung Ageng mengikuti kirap pengantin dari keraton menuju Kepatihan. Penari yang mengendarai kuda ditutupi payung kerajaan, dikawal oleh Bergada Wibraja dan diiringi alunan gamelan Kiai Guntur Sari yang memainkan gending sabrangan. Tarian yang keempat yaitu tari Bedaya Samang. Tari Bedaya Samang adalah tari putri klasik yang dianggap sebagai pusaka. Tarian ini dibawakan oleh 9 penari yang menceritakan legenda, babat, atau sejarah.
Tarian ini disebut juga budaya Sanga karena jumlah penarinya Sanga atau 9. Gerakannya halus, luhur, indah, dan seperti ritual. Tari ini melatih para putri sultan tentang etika, estetika, dan budi pekerti. Pada masa Sultan Hamengkubuwono I, tari budaya menjadi tarian ritual. Tarian ini memiliki persyaratan sebelum ditampilkan oleh penari. Penari harus dalam keadaan suci, harus berpuasa, ditampilkan di tempat suci, di bangsal, kencana, ada sesaji, ditampilkan pada waktu tertentu, dan lain-lain. Alat musik di daerah istimewa Yogyakarta yaitu 1. Demung. Demung merupakan keluarga balungan, salah satu instrumen gamelan. Terdapat wilangan saron pada demung yang dapat menghasilkan nada lebih rendah. Tabuh demung terbuat dari kayu yang bentuknya seperti palu. 2. Rumpiung. Rumpiung merupakan alat musik tradisional dari Kulon Progo. Mirip dengan gamelan Jawa, bedanya rumpiung terbuat dari bambu, sementara gamelan Jawa terbuat dari tembaga. 1 sat rumpiung biasanya terdiri dari demung, gong sepul, saron, enong, suling, dan angklung. Untuk menghasilkan nada, kamu perlu meniup atau memukul alat musik satu ini. 3. Gong sepul. Gong sepul adalah alat musik yang dibuat dari bambu. Walaupun dinamakan gong, namun bentuknya tidaklah bulat seperti gong pada umumnya, tetapi berupa sepotong bambu petung dengan panjang tertentu sesuai dengan nada yang hendak dihasilkan. 4. Peking. Peking merupakan instrumen balungan. Sama seperti demung dan saron, hanya saja peking berukuran paling kecil dan menghasilkan suara yang paling tinggi. Demung, saron, dan peking berfungsi sebagai pengisi melodi atau pemangku lagu. Peking dipukul dengan palu kecil yang bentuknya menyerupai tanduk. 5. Gambang. Gambang adalah alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul. Terbuat dari bambu, gambang terdiri dari 18 bilah bambu. Jika membandingkannya dengan alat musik modern, gambang sangat mirip dengan spon, mulai dari bentuk dan cara memainkannya. 6. Gejok lesung. Alat musik gejok lesung dimainkan dengan cara dipukul-pukul menggunakan tongkat kayu yang disebut alu. 1 lesung biasanya dimainkan oleh 4-5 orang. Tingkat kemeriahan seni musik ini tergantung dari banyaknya lesung yang digunakan. Terakhir adalah makanan khas yang terdapat pada daerah istimewa Yogyakarta, yaitu ada gudeg, sate klatak, rongkos, gatot dan tiwul, wajik, apem, kipo, jenang garut, sate kere, mie letek, rongkos, nasi kucing, jadah tempe, dan bakmi Jawa. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tari topeng yang akan dilakukan oleh para mahasiswa Korea yang sedang melakukan volunteer di Indonesia selama 1 minggu. Selanjutnya kita akan melihat tari merak yang dipersembahkan oleh Badan Kesenian dan Olahraga PT Krakatau Steel. Tari merak ini sangat indah seperti layaknya seekor burung merak. Oke guys, mari kita lihat sama-sama ya. Selanjutnya kita akan melihat tarian taekwondo. Seperti kita ketahui bersama, taekwondo adalah olahraga bela diri yang sangat terkenal di dunia yang berasal dari Korea Selatan. Oke guys, mari kita lihat bagaimana gerakan-gerakan
yang akan dilakukan oleh para mahasiswa Korea yang sedang melakukan volunteer Indonesia selama 1 minggu. Selanjutnya kita akan melihat tari. Tarian kipas yang berasal dari Korea Selatan ini terlihat sangat indah. Tarian kipas ini dilakukan oleh para pemuda dan pemudi dari Korea yang berasal dari Posko Global Youth Volunteer. Mereka sudah berada di Indonesia selama seminggu untuk melakukan kerja sukarela membangun rumah di daerah Cilegon. Selanjutnya kita akan melihat sebuah koreografi tarian modern yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Olahraga dan Seni PT Krakatau Steel. Oke guys, mari kita lihat bersama. Berikutnya adalah giliran para pemuda dan pemudi Korea menarikan sebuah koreografi tarian modern yang berasal dari Korea Selatan. Sekian dari kampung kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.